Oke, menanti Cawapres Prabowo Subianto, dua paslon kemarin sudah mendaftarkan diri. Kalau bicara soal Cawapres Prabowo, terakhir kan ada mengerucut jadi 4 nama. Ada banyak nama nih, ada 4 nama ya. Sekarang siapa yang akan dipilih dan apa pertimbangannya dan kapan kemudian diumumkan dan didaftarkan ke KPU? Ada Khofifah Indar Parawansa, ada Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir, ada Yusril Iza, ada nama terakhir Gibran Raka. Oh jadi 5? Jadi 5. Nah, mungkin sekarang berkembang kan. Kita tanya langsung ke Bang Habib. Pagi Bang Habib, kita kenalkan dulu ya Bang Habib, politisi Gerindra dan juga Kang Ujang ya, ini analis politik. Selamat pagi. Selamat pagi. Langsung ke Mas Bayu. Bang, jadi siapa Bang Cawapres Pak Prabowo Bang? Jadi sedikit saya ada kerucutan gitu loh Bang, ya silakan. Kemarin itu kan 2 Cawapres mendaftar. Ya. Nah, tapi saya kemana-mana yang jadi topik itu adalah Pak Prabowo. Oh gitu? Ya kan? Ya, termasuk Anda kan nanya. Yang nanya, Pak Prabowo dengan siapa nih gitu kan? Karena kan yang 2 udah nih, Pak Prabowo yang belum nih. Artinya ya kan apakah didesain atau tidak? Ini Pak Prabowo ini kan akan terus menjadi atensi, perbincangan gitu loh. Nah, kemudian apakah siapa sosok cawapresnya kan timing pengumumannya juga saya rasa kita ini sudah paling tepat yang kami lakukan. Kenapa? Nggak terburu-buru ya kan? Kemarin 2 capres cawapres di hari yang sama pemberitaannya pun terbagi. Ya, kalau Pak Prabowo dari hari ini, dari kemarin sampai ke penutupan besok, saya yakin pasti akan terus menjadi perbincangan sampai Pak Prabowo mendaftar kan. Tidak terburu-buru ya, atau memang masih alot di internal, itu beda loh Bang. Itu faktanya saya kalau ngomong sama politisi ya. Kejadian itu kan sama kan, ya kan. Yang jelas para ketua umum kami sedang terus berdiskusi, ya kan ya, sedang terus mematangkan. Karena semakin dekat ini kan juga semakin banyak masukan lagi dan lain sebagainya. Ya dicermati terus. Yang jelas pendaftaran akan dilakukan sebelum ditutup oleh KPU. Ya. Jadi kalau misalnya besok ditutup juga tiba-tiba ada perubahan, sudah siap juga. Dan para cawapres ini saya pikir kan juga sudah siap semua. Cawapresnya juga sudah siap. Artinya dari ke-4 nama yang sebelumnya sudah disebut, tadi kalau sampaikan, kalau memang bukan 4 nama sebetulnya. Ya. Lebih dari 4? Bukan 4, sebetulnya 4 kategori ya? 4 kategori. 4 kategori, oke. Kategori, ya di luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, berarti satu kategori bisa lebih dari 1 gitu, kurang lebih gitu? Ya, diartikan kan bisa macam-macam kan, ya makanya kurang lebih begitu. Karena berkali-kali kan saya juga mengkonfirmasi ke pimpinan saya, ke Pak Prabowo kami ya, di rapat Dewan Pembina terakhir kemarin juga Pak Prabowo bicara soal bagaimana kita membangun Indonesia maju ke depan, sekian tahun ke depan ya kan. Tapi kan kita ini yang di kepala kita udah nggak nyambung. Pak Prabowo nunggu yang pengumumannya siapa cawapresnya gitu kan. Pak Prabowo baru bilang di 10 menit terakhir pidatonya itu, tentu kalian kurang ini kan, perhatikan saya ngomong tadi. Iya, kalian tunggu adalah siapa cawapresnya. Ya betul Pak gitu kan. Ya udah tenang aja, tinggal 4 itu saya diskusikan dahulu dengan sahabat-sahabat kita, para ketua umum partai politik gitu. Tapi kan kata bocorannya kan dari Jawa, belum lagi kemudian ada pantun-pantun yang mengarahkan ke anak muda, kemudian ke Wong Solo dan lain-lain. Jadi dari beberapa nama itu saya sebutkan lagi, dari kemudian ada nama Erick Thohir, ada nama Erlangga, ada nama Khofifah, Gibran dan juga Yusril. Yang Jawa yang mana yang dimaksud ini? Ya kita terbuka saja, mungkin saja ya. Jadi yang mana? Mas Gibran yang tadinya tidak mungkin kan menjadi begitu mungkin sekarang kan, karena MK sudah keluar. Belum ngurus SKCK katanya Bang? Ya SKCK kan bisa cepat ya. Ngurus SKCK cepat di pendaftaran juga, cuma langsung didatang ke KPU beres gitu kan. Pak Erlangga? Jadi nggak ada masalah. Saya kurang ini ya, tidak bisa bicara soal sosok orang per orang satu persatu sekarang ya. Tapi kalau bicara kemungkinan, Mas Gibran sudah sangat mungkin sekarang. Oke, sudah sangat jelas kan Kang Ujang? Ya, saya melihat begini ya, konstruksi koalisi pasca putusan MK itu berubah. Tadi Bang Habib mengatakan perdebatan soal anak muda, soal Gibran ini sudah tuntas.
dengan katakanlah diputuskannya keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Ya. Oleh karena itu saya melihat ya makanya peluang Gibran ini sangat besar, sangat tinggi. Kenapa? Ini saling butuh antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam realitas politik hari ini. Dan dalam konteks itu pula maka pernyataannya Bang Habib itu kemungkinan besar bisa terrealisasi. Tetapi bagaimana misalkan skema daripada ketua umum yang lain? Jadi itu kan formatnya format musyawarah kan mufakat. Tetapi apakah nanti ada tarik menarik? Kenapa tadi misalkan diundur gitu ya, tidak cepat-cepat? Karena memang waktu masih ada pertama. Kedua, tentu menunggu Pak Jokowi dan Pak Zulhas. Pak Zulhas sebagai ketua umum masih ada di luar negeri kan bersama Pak Jokowi. Tentu ketika rapat kan harus bersama menentukan itu. Tetapi yang harus kita lihat adalah fenomena Gibran ini kelihatannya akan menjadi pilihan prioritas menurut saya ya di koalisi Pak Prabowo. Terlepas nanti ada perdebatan, misalkan ada saling beda pendapat ya di antara ketua umum. Kenapa misalnya Golkar pasti akan ngotot juga terkait dengan Pak Erlangga. Itu dia. Ya, lalu juga misalkan PAN pasti akan Pak Erick Thohir ya. Dan Pak Yusril ya tentu dengan PBB-nya walaupun. Tapi masih alot sampai sekarang Anda melihat Kang Ujang? Ya saya melihat misalkan kayak Golkar itu belum bisa menerima Pak Erick Thohir. Kenyataannya seperti itu. Ya, nah oleh karena itu kalau Gibran, nih kalau saya lihat ya, kemungkinan akan menerima yang lain. Siapa yang mau membantah misalkan keinginan Pak Jokowi misal, Pak Erlangga pasti ikut. Pak Zulhas juga ikut. Kenapa? Beliau itu kan menteri Pak Jokowi. Semuanya kabinet Jokowi, Pak Prabowo menteri Pak Jokowi, Pak Zulhas menteri Pak Jokowi, lalu juga Pak Erlangga juga menteri Pak Jokowi. Artinya panjang juga komunikasi yang dibangun antara beliau-beliau ketua umum partai dengan Pak Presiden. Apalagi yang akan diendos adalah seorang sosok Gibran yang sudah memenuhi syarat. Jadi di luar hiruk pikuk perdebatan itu, saya meyakini ini Gibran salah satu kandidat yang kuat. Kalau menurut saya. Oke, selain Hovifah memang kuat kalau kita ingin mengambil irisan dari kekuatan Jawa Timur. Tapi memang persoalannya ada persoalan hukum yang kelihatannya bisa dimainkan lawan politik. Ketika misalkan dijadikan cawapres, memang kuat komposisi Pak Prabowo dengan Bu Hovifah. Tapi tadi ada sesuatu yang misalkan ketika di cawapres kan tahu-tahu ada persoalan. Karena saya dulu melihat begitu ya, tahun lalu begitu, soal Bu Hovifah adalah bagaimana mendapatkan restu dari Pak Lurah itu seandainya bisa menjadi cawapres. Nah, karena ketakutan persoalan hukum itu, maka dalam konteks pertarungan, mohon maaf ya, pilpres ini kan semuanya ada faktor elektoral, ada faktor non elektoral. Resiko itu harus diambil karena tadi persepsi itu penting. Jadi pencitraan itu penting. Oleh karena itu saya melihat Bu Hovifah dalam konteks kuat sebagai sosok figur ya perempuan, gubernur juga, basis masanya juga jelas di Jawa Timur, tapi ada persoalan lain yang itu juga harus ditambal oleh Bu Hovifah begitu. Ini yang agak ngeri-ngeri sedap sih. Oke, kalau Kang Ujang sudah spill nama, nanti kita langsung tanya. Mungkin Bang Habib juga masih belum. Mungkin itukah yang akan mau disampaikan Bang Habib secara gamblang gitu. Tapi kami jeda terlebih dahulu ya, kami akan kembali sesaat lagi.